Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk melakukan post request dari Postman-nya, dari list EP yang kita buat. Jadi untuk Postman ini kenapa kita butuh Postman, yaitu untuk mengatur post request-nya nanti, yaitu pengiriman data. Nah karena nanti di dalam front end itu ada inputan-inputan atau field-field inputan kayak text field, kemudian password field dan seterusnya yang perlu kita isi untuk ngetesting list EP kita. Nah, di sini karena kita belum buat front end-nya atau inputan-inputan dari front end-nya, kita butuh yang namanya Postman untuk ngetesting endpoint kita, terutama untuk metode post, put, dan juga delete, dan juga untuk ngetesting inputan-inputan dari field-field front end-nya nanti. Contohnya mungkin kayak inputan name, inputan password, kemudian inputan deskripsi. Jadi kita butuh Postman ini untuk melakukan testing dari API kita. Nah, jadi di sini teman-teman bisa download Postman. Di sini sudah ada, tinggal cek saja di postman.com/downloads. Kemudian nanti tampilnya bakal seperti ini. Nah, awalnya itu biasanya teman-teman disuruh login dulu via Postman atau daftar dulu via Postman. Setelah daftar bakal tampil tampilannya seperti ini dengan collection yang masih kosong. Nah, di sini kita coba buat langsung untuk post request-nya atau pengiriman datanya. Kita masuk langsung ke dalam codingan kita. Nah, di sini kita bakal coba gunakan dua fitur untuk pengiriman data dan juga untuk tampil datanya. Nah, untuk fiturnya kita akan simpan ke dalam sebuah model. Di sini kita buat dulu untuk modelnya dengan nama models. Di dalam folder model kita buat file dengan nama event.go. Nah, dalam event.go-nya ini kita buat package supaya nanti kita bisa import package model. Kemudian di sini kita coba buat untuk struct-nya terlebih dahulu, yaitu tipe-tipe untuk inputan kita nantinya. Nah, di sini untuk inputan event struct. Nah, pertama yaitu untuk inputan ID. Di sini tipe datanya integer. Dan kita bisa masukkan juga untuk validasinya juga nanti. Di sini ada inputan name, tipenya string. Kemudian kita bisa gunakan validasi, kita pakai backtick. Kemudian binding. Untuk validasi inputannya, di sini kita buat dia required atau wajib untuk diisi. Nah, kemudian inputan lainnya seperti inputan description yang juga wajib kita isi. Kemudian location. Kemudian date time. Untuk date time-nya itu tipenya berupa time, titik, time. Nah, di sini juga wajib diisi. Kemudian satu lagi yaitu untuk user ID. Tipe datanya integer, yaitu user yang membuat event. Nah, mungkin di sini untuk date time-nya kita tidak perlu required. Ya, nanti untuk inputannya kita buat dummy dulu. Untuk inputan ID, date time, dan juga user ID-nya. Nah, kemudian di bawah sini kita buat variabel, yaitu untuk penyimpanan data kita, yang mana variabelnya ini kita buat berupa array. Sini kita buat berupa array dengan tipe datanya berdasarkan struct kita, yaitu event. Kemudian array, event. Dan di bagian bawah kita buat untuk fungsinya. Pertama kita buat fungsi untuk simpan event atau penyimpanan datanya. Nah, sini kita buat function dengan nama save. Nah, kemudian di sini kita perlu buat untuk inputannya. Sini berdasarkan struct event. Kemudian di sini events. Variabelnya ini untuk masukkan nilainya. Jadi kita coba masukkan nilai dari variable event sini. Kita masukkan nilai baru berupa sini events, i berdasarkan inputan kita yang ada di sini. Jadi kita gabung event yang sekarang dengan inputan kita. Nah, kemudian di bagian bawah yaitu untuk fungsi menampilkan semua event.
tampil semua event. Nah, untuk fitur tampil semua eventnya ini, kita buat function dengan nama get all event, yang mana di sini berupa array dari struct kita yaitu event, yang mana di sini kita coba perlu nge-return saja atau tampilkan nilai berdasarkan variable array event kita yang ada di atas sini. Kita tampilkan semua nilainya. Nah, tahap selanjutnya kita masuk ke main.go. Nah, di main.go sendiri, di sini kita terlebih dahulu buat rute grupnya. Nah, di sini kita buat rute grup karena kita ingin buat API, kita harus awali dengan /API. Nah, di sini kita buat rute grupnya. Kita buat variabel terlebih dahulu, kemudian di sini server, titik. Kita buat grup rute, yang mana untuk rute pertamanya harus ada /API-nya. Nah, kemudian kita cut endpoint 2 ini masuk ke sini. Dan di sini API, yang ini juga API. Kemudian ini untuk endpoint pertama, itu untuk ngirim data. Kita gunakan method post. Kemudian yang ini, itu untuk menampilkan sebuah datanya. Kita gunakan method get. Nah, di sini kita buat function untuk penyimpanan datanya terlebih dahulu. Kita buat nama functionnya create event. Kemudian kita tinggal simpan di bawah. Ini kita hapus yang get test. Kita buat function dengan nama create event, yang mana dalam create eventnya kita ambil konteksnya terlebih dahulu dari gin titik konteks. Kemudian kita buat variabel dari model kita, di sini event models titik event. Ini kita ambil model eventnya dan kita perlu import. Nah, importnya ini sesuai dengan nama apps kita yaitu example.com, sesuai dengan yang ada di go.mod. Kemudian tempat penyimpan aplikasi kita atau modelnya itu masuk ke event app, kemudian models. Ini sudah aman. Kemudian di sini kita tinggal buat di bagian bawah. Untuk errornya, kalau terjadi error, kita buat dulu. Sini konteks titik should bind JSON. Inputannya harus berupa JSON, kemudian dan event dari inputan kita. Nah, kemudian di sini kita bisa buat kondisi jika terjadi error. Jadi jika errornya tidak bernilai nil, maka di sini konteks titik JSON, kemudian kita tampilkan HTTP statusnya yaitu bad request status bad request, yaitu status 400. Kemudian kita tampilkan objeknya di sini kin h. Kita tampilkan pesannya. Di sini pesannya could not parse request data. Dan kita tampilkan errornya. Di sini error. Ini dari error titik error. Nah, selanjutnya kita buat untuk inputan dummy untuk kedua atau ketiga inputannya ini, yaitu ID, date time, dan juga user ID. Nah, tapi sebelum itu kayaknya di sini ada yang salah. Ini kita harus masukkan namanya get event, tampil event. Kemudian kita buat data dummy. Sini data dummy. Untuk ID terlebih dahulu, sini event titik ID. Kita masukkan saja nilainya 1, kemudian user ID. Juga sama, nilainya 1. User ID. Dan satu lagi, sini event titik untuk date time. Nah, untuk date time-nya kita buat variabel untuk ambil tanggal yang sekarang atau waktu yang sekarang. Sini time titik now.
Sini TM. Ini user ID-nya ada error, kita cek dulu di event. Kita buat di sini huruf capital di awalannya. Sini juga. Nah, kemudian di sini kita tinggal save inputan kita. Di sini save inputan yang kita ambil dari fitur eventnya, yaitu untuk fitur function save-nya ini. Nah, berarti di sini event titik save. Jalankan fitur save-nya yang ada di model. Dan terakhir kita tinggal kasih konteks JSON http titik status. Nah, ini statusnya kita buat created atau status 201 created. Kemudian gin x message create event. Kemudian kita tampilkan event kita di sini. Sini event. Berdasarkan event yang baru kita buat, kita tampilkan event. Di sini kurung kurawannya kelebihan. Oke, di sini sudah aman untuk create-nya. Kemudian kita tinggal tampilkan untuk tampil datanya yang get events-nya ini. Nah, untuk yang get events ini lumayan simple. Kita tinggal buat variabel untuk tampung nilainya terlebih dahulu. Dari models, kemudian titik, jalankan get all events. Dan kita tinggal tampilkan konteksnya. Konteks, titik JSON untuk responnya. http titik status oke. Kemudian kita tampilkan events kita untuk responnya di sini. Nah, di sini kita coba testing untuk kedua endpoint kita ini. Kita jalankan dulu untuk aplikasinya. Go run titik. Oke, kita coba testing di Postman sekarang. Kita buka Postman. Kita buat collection baru. Buat collection baru dengan nama event app. Nah, kemudian di event app kita buat folder. Ini untuk fitur event kita. Kemudian kita tinggal buat request baru. Sini kita plus lagi untuk pembuatan request. Dengan request yaitu create event. Nah, kemudian di sini kita coba tambah datanya dulu pakai method post, kemudian http //localhost 8080/API/events. Nah, di sini kita coba send dulu tanpa inputan apa-apa. Nah, di sini bakal muncul error 400 yaitu bad request. Yaitu kita belum masukkan inputan-inputan kita di sini, yaitu untuk inputan ID, name, description, location, dan juga date time-nya. Nah, sini untuk ID, date time, dan juga user ID sudah masuk, cuman yang tidak masuk itu name, deskripsi, sama location-nya kita perlu inputkan atau dia terrequired. Nah, untuk masukkan inputannya, kita masuk ke body, kemudian di sini kita ganti ke raw saja dulu. Nah, kita ganti di sini jadi JSON, inputan kita berupa JSON. Kemudian tinggal masukkan di sini untuk name. Nah, contoh event 17-an. Kemudian description. Di sini 17 kemerdekaan Indonesia. Location lelang-lelang pinerang. Oke, mungkin seperti ini. Ini kita save terlebih dahulu, Ctrl S. Kemudian kita coba lakukan send. Kalau ini berhasil berarti nanti status kita itu 201. Kita lakukan send. Nah, di sini create event-nya berhasil. Dari inputan-inputan kita, name, description, location, date time, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita ingin tampilkan datanya, kita buka, kita buat
request baru. Kemudian di sini method get /ap/event kita akan send. Nah, datanya masuk nih ke dalam array-nya. Nah, cuman kekurangannya dari data kita ini, datanya kalau kita restart aplikasi kita matikan, kemudian kita jalankan ulang, nah, otomatis di sini datanya bakal hilang lagi. Nah, ini kekurangan kalau kita simpannya ke dalam sebuah array. Nah, ini kalau kita jalankan tampil semua eventnya. Nah, eventnya malah menjadi array kosong kembali. Nah, ini kekurangannya. Jadi tampilnya seperti ini ya, array kosong. Nah, jadi nanti kita bakal gunakan database untuk penyimpanan datanya, yaitu untuk create event dan juga tampil eventnya, supaya datanya tersimpan ke dalam sebuah storage yang aman. Nah, jadi seperti ini untuk aplikasi yang kita buat. Jadi kita buat dua endpoint. Endpoint pertama untuk masukkan inputannya dari inputan name, description, dan juga location tadi. Ya akan dia jalankan create events. Yang ini. Nah, create events-nya itu untuk inputannya ambil dari model yang kita buat di sini. Nah, ini inputannya. Dan di sini ada fungsi bernama save, yaitu masukkan nilai dari inputan kita masuk ke dalam variable events-nya ini. Nah, ini event. Masukkan nilai ke dalam array events-nya. Events. Ambil event sebelumnya, kemudian kita gabung berdasarkan event dari inputan kita. Nah, kemudian yang ini untuk tampil semua datanya. Nah, di bawah sini ini untuk errornya. Kalau terjadi error di inputan kita, nah ini time now untuk ambil tanggal sekarang dari tanggal dan juga waktunya. Ini untuk dummy datanya dari ID user ID-nya. Nah, kemudian untuk save datanya dari fungsi model kita yang save ini. Dan juga di sini inputan kita wajib menggunakan JSON. Nah, ini should bind JSON untuk inputan kita atau inputan event kita. Nah, ini kalau dia berhasil dia akan tampilkan data yang ada di sini. Nah, cuman tadi ini juga tampil, harusnya di sini kita return supaya dia tidak lanjut dari codingan di bawahnya. Jadi return kalau terjadi error dia tampilkan yang ini saja, dia tidak lanjut untuk tampilkan di bawah-bawahnya. Nah, ini tadi kesalahannya kita tidak return di sini. Nah, kemudian yang ini itu untuk menampilkan semua datanya dengan status 200, yaitu status oke. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk cara kita menggunakan post request, yaitu pengiriman data di dalam REST API kita menggunakan Postman. Di video berikutnya kita akan coba untuk integrasi dalam database-nya untuk penyimpanan data dan juga untuk pengolahan datanya. Jadi jika kalian tanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.